Halo, kamu apa kabar? Selamat datang ya di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, buat kamu nih yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental, yuk simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Saya Rara Kalesaran, dan di episode kali ini, waduh, yang akan kita bahas adalah kenapa sih loyalitas itu membosankan. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa dulu untuk follow dan juga beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Juga jangan lupa ya, nyalakan notifikasinya supaya bisa terinfo nih setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Nah, selain itu juga untuk kamu yang ingin mengenal lebih dalam lagi tentang kesehatan mental supaya lebih paham lagi gitu ya, langsung saja bisa beli buku Dr. Darmawan Ardi Purnama. Judulnya adalah Pembaharuan Logoterapi Viktor Frankl, pencarian makna hidup melalui interpretasi hermeneutika naratif restoratif. Cara dapetinnya sangat mudah, tinggal beli di e-commerce. Nah, kalau suka baca digital, versi softbooknya juga bisa dibeli di Play Store. Nah, kalau kita bicara mengenai hubungan ya, sebuah hubungan akan langgeng dan juga bahagia kalau kita pastinya loyal satu sama lain, ya enggak? Nah, loyal ini dalam artian kamu tuh enggak perhitungan dari segi uang, waktu, dan juga tenaga. Kamu juga pernah dong melakukan hal yang serupa seperti ini untuk pasangan kamu tanpa pamrih tentu saja. Tapi ternyata nih ya, bersikap loyal di hubungan ini juga bukan hal yang mudah. Butuh keyakinan dalam hati kalau kita tuh benar-benar mencintai orang ini. Tapi apa benar kalau sikap loyal dalam hubungan itu ternyata bisa loh membosankan? Nah, kita cari jawabannya. Kita kupas tuntas bersama dengan Dr. Darmawan Apurnama, PhD, psychiatrist, psikiater dari FKUI, dan Dr. Filsafat dari STF Driyakara. Hai Dr. Darmawan. Halo, Mbak. Apa kabar? Sehat Salam ya? sehat, apa kabar? Lama kita tidak ngobrol ya dok. Iya, Oke, lama ya. dan langsung obrolan kita agak-agak ini ya, serius ya. Karena yang diomongin adalah loyalitas. Nah, hubungan di mana-mana akan work, akan terjadi kalau akan berhasil kalau pasangannya saling loyal satu sama lain. Tapi sebenarnya Dok, kalau kita berbicara mengenai loyal ini begitu ya, sebenarnya gimana sih ciri atau karakteristik orang yang punya kepribadian loyal? Apakah semua orang tuh sebenarnya terlahir pasti mempunyai loyalitas atau nggak semuanya gitu? Memang kalau manusia itu sebetulnya bukan makhluk yang loyal seperti kalau kita lihat dalam hubungan kasih seperti misalnya angsa gitu ya atau merpati gitu. Jadi kalau kita melihat dari sisi itunya memang manusia itu sifatnya itu poliamori. Jadi nggak satu ya, dia cinta itu bisa banyak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang loyalitas ini, sebetulnya loyalitas ini itu harus terus-menerus dikembangkan, diciptakan. Jadi kalau kita lihat dari konsep mencintai itu kan bukan memiliki, tetapi memberikan. Jadi saling memberikan. Kemudian juga di dalam cinta itu memang kalau kita cinta, kita care, ya baik ke pasangan maupun ke partner kita, partner dalam artian misalnya partner usaha, partner kerja, dengan sahabat, itu kan sebetulnya kan juga kita otomatis kan kalau kita care kita memberi ya, tidak hitung-hitungan. Nah, oleh sebab itu dengan pasangan, dengan kekasih, dengan suami atau dengan istri, itu sebaiknya kita analoginya seperti istilahnya it takes two to tango. Jadi mesti bisa seirama, sejalan ketika kita menari tango gitu ya. Kalau enggak kan bisa keserimpet tuh ya. Nah, oleh sebab itu kita mesti ketemu ya, ketemu irama yang sama, minat yang sama, pembicaraan yang sama, diskusi yang sama ya, yang ada selalu linknya. Memang ini kan kadang-kadang dalam perjalanan waktu si suami itu jalan sendiri, si istri jalan sendiri. Lama-lama bisa aja jadi jauhan. Nah, supaya nggak jauhan, baiknya itu supaya bisa
saling mengikuti. Jadi mengikuti perjalanan suami bagaimana, perjalanan istri bagaimana. Kalau yang mungkin bidangnya sama, itu mungkin lebih mudah. Tetapi kalau bidangnya lain, bukan berarti tidak bisa mengikuti. Mungkin mengikuti sampai dalam, itu kadang nggak bisa ya. Tetapi kan paling tidak, kalau secara umum, itu kita bisa mengikuti. Jadi bisa saling mengerti, saling tahu tentang aktivitas masing-masing, pekerjaan, karir. Dan jangan lupa, hidup itu kan bukan hanya aktivitas pekerjaan, karir, tetapi juga harapan bersama, hobi yang sama, tujuan yang ingin dicapai yang sama untuk keluarga, lestarikan dan dikembangkan bersama. Sehingga tidak ada lagi nanti merasa terbebani, merasa bosan, merasa kok saya hanya memberi saja gitu. Kan ada take and give, memberi dan menerima ya. Jadi saling mengembangkan itu penting sekali dalam melanggengkan sebuah hubungan gitu loh, Mbak. Oke, baik. Kalau kita berbicara loyalitas nih, dokter, sekarang kan sepertinya sebuah hal yang sangat mahal harganya gitu ya. Kalau kita lihat di media sosial, isinya orang berselingkuh gitu ya, atau juga poligami. Sebenarnya apa dampak terhadap sebuah hubungan begitu ya, kalau memang salah satu pasangan ini memiliki sifat yang tidak loyal. Walaupun memang sebenarnya kalau kata dokter, pada dasarnya manusia memang tidak akan tidak loyal pada satu pasangan begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi kalau secara perasaan, kalau itu nggak dijaga, maka itu bisa aja manusia itu jatuh cinta lagi gitu. Kan awalnya biasa saja tuh, kayak di lagu-lagu. Awalnya mulanya biasa saja, lama-lama jadi jatuh cinta kan gitu. Yeah. Nah itu yang kita harus menyadari. Lalu kemudian kita juga mesti menyadari sampai di mana hubungan kita dengan pasangan kita. Jadi kita nggak terbawa oleh sebuah ilusi hubungan dengan jatuh cinta lagi gitu loh. Ya, jadi ini hidup itu mesti ada waktunya untuk refleksi, ya, untuk ada waktu bersama, dan waktu bersama itu kita juga mesti bisa saling meraba-rasakan perasaan, kebutuhan pasangan, kebutuhan diri kita. Nah, jadi kalau misalkan tadi contohnya adalah medsos, ya medsos itu seringkali membawa kita hidup di dalam sebuah ilusi. Ya, jadi kalau ada yang konsul sama saya dulu pernah ada, oh saya jatuh cinta, saya cinta banget nih sama teman saya yang saya kenal ini waktu itu ada Smule ya nyanyi. Karaoke ya dok? Ya. Nah, kemudian dia bilang kalau misalkan saya cerai dengan suami saya, pasti saya akan bahagia nih dengan pacar saya nih yang saya cintai. Kita tuh satu frekuensi lah. Nah, saya cuma mengatakan bahwa memang kalau pacaran kayak begitu sih selalu indah, tapi begitu pacarnya nanti dijadikan suami atau dijadikan istri, maka ya kan, karena kan dia nggak menyadari sebetulnya dalam hubungan suami dan istri itu bagaimana. Ya. Nanti pasti akan tidak seperti gerengnya tidak seperti waktu pacaran lagi tuh. Karena dalam hubungan suami istri itu ada yang namanya tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, dan juga tanggung jawab sebagai orang tua. Jadi itu yang perlu kita nomor satu ya, perlu kita sadari dulu tuh. Ya. Jangan terbawa sama medsos, sama zaman, sama ilusi-ilusi kehidupan. Iya. Karena kalau kita melihat dari medsos sepertinya dunia luar itu warna-warni ya, indah ya, yang di rumah kok gitu-gitu aja gitu, sehingga muncul yang namanya aduh ternyata loyalitas itu membosankan ya gitu. Nah, gimana nih dengan adanya pemikiran seperti tadi dokter bahwa loyalitas itu membosankan gitu, Dok? Ya, jadi pertama sebetulnya yang mesti kita tanamkan adalah
bukan berarti loyalitas itu pasti membosankan. Tetapi loyalitas itu bisa menjadi sebuah yang menarik gitu. Nah, oleh sebab itu memang diperlukan juga ya perangsangan panca indera kita, persepsi kita itu yang bervariasi. Ya, sebagai contoh yang paling sering dikeluhkan, kalau melihat pasangannya itu dari pagi ganti baju pergi kerja, pulang udah lusuh, pakai pakaian tidur lagi. Nah itu juga membuat justru itu yang membuat monoton. Nah, membuat monoton panca indera kita jadi tergoda dengan misalkan melihat penampilan teman kerja di tempat kerja yang rapi, dandan, cantik, ganteng, wangi. Nah dia lupa kalau di rumah itu juga semestinya berpakaian yang menarik untuk pasangannya. Terus kemudian selain berpakaian, pembicaraan bisa mengikuti diskusi pasangannya, saling timbal balik. Jadi loyalitas membosankan itu tidak pasti. Jadi jangan ditanamkan bahwa loyalitas itu pasti membosankan. Ya. Jadi bisa sebagai sesuatu hubungan yang menarik justru. Karena dengan pasangan kita, hal-hal yang paling sensitif, hal yang paling mendalam dan rahasia, itu bisa kita diskusikan dengan lebih terbuka dan betul-betul mendapatkan support yang tulus gitu. Oke, artinya loyalitas ini adalah syarat mutlak dalam sebuah hubungan agar bisa berjalan dan berkelanjutan begitu ya, Dok? Betul. Jadi dalam hubungan itu memang harus selalu ada